Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak Suprayogi ya. Jadi di sini saya akan sedikit tutorialkan untuk bagaimana penggunaan screen test O-matic-nya ya. Jadi yang pertama adalah pastikan untuk webcamnya sudah terinstall atau sudah tercolok ya, karena nanti akan terdetek di kameranya. Nah, yang pertama saya akan buka dulu websitenya ya, screencast di sini. Baik, ini ya, saya akan buka ini. Oke. Nah, yang pertama adalah yang perlu Bapak lakukan adalah download dulu ya. Jadi nanti download dulu untuk gratis ya. Jadi nanti kita akan streamingnya itu pakai aplikasi yang sudah diinstalnya, tidak dari sini. Jadi kalau untuk website ini hanya untuk menyimpan hasil videonya. Oke. Jadi setelah di-download, kemudian seperti biasa diinstal, nanti akan muncul icon seperti ini di bagian bawah. Ini ya, gambar seperti ini. Nah, ini sudah terinstall, jadi sudah ada shortcutnya dan saya akan klik di sini. Oke. Nanti akan tampil ya. Dan pastikan nanti Bapak sudah ini ya, sudah upgrade dulu tentunya ya. Jadi nanti Bapak sign up dulu di sini, kemudian sudah sign up, nanti tinggal pilih berlangganan yang mana. Nah, pilih cukup yang bisnis, kemudian pilih yang solo premier ya. Nanti akan memiliki akun yang sudah terupgrade ya. Nah, saya akan login juga di sini bareng, jadi saya buka aplikasinya, ini sudah terbuka dan berbarengan dengan saya login ya. Jadi kita akan lihat seperti apa dalamnya. Baik ya, saya login. Nah, ini dia ya. Jadi semua videonya masuk di sini ya. Jadi kita kalau misalnya mau share sama klien kita atau mau share langsung setelah rekaman juga nggak perlu dapat ke YouTube lagi. Jadi dia sudah termasuk kayak ada hostingnya gitu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sederhana, saya akan minimize dulu untuk member areanya. Jadi ini aplikasi sudah terinstall ya. Nah, ini ya sudah terinstall di sini. Kemudian kita akan langsung record ya. Jadi nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini ada halaman record ya. Tinggal kita klik di sini record. Oke, dia akan launching. Nah, kita bisa pilih dulu ukurannya full screen atau 720. Kalau saya biasanya untuk record saya pilihnya full screen supaya nanti tampil di YouTube-nya tuh lebih sempurna gitu ya. Oke, saya akan tampil, misalnya saya pilih yang 720 deh ya. Mungkin bedanya apa? Tentunya akan lebih clear ya. Dan kalau 720 hasilnya akan lebih sedikit gitu ya. Kapasitasnya lebih kecil, jadi lebih ringan lah gitu ya. Tapi kalau full screen lebih berat dan tapi hasilnya lebih sempurna. Nah, yang pertama adalah Bapak bisa pilih dulu nih, mau rekaman hanya layar aja ya kayak gini, mau hanya nah kamera seperti ini atau dua-duanya ya, seperti ini ya. Ini nah, lampunya gelap. Nah, ini kalau kamera, oke seperti ini. Kalau ini kedua-duanya ya. Ya, tinggal pilih mau dua-dua seperti ini ya. Dan ini pun kita bisa atur pas lagi rekaman seperti ini kan di sini ya. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Kalau saya kan biasa pakai yang dua-duanya gitu ya. Oke, nah seperti ini. Dan kemudian ini kita pilih ini minimize di sini. Nah, ya. Jadi pas lagi rekaman tuh kita juga bisa atur nih, pas lagi rekaman kita pengen tampil muka aja sebagai opening misalnya, kemudian kita pengen dua-duanya atau oh enggak, jadi cuma dua itu aja. Nah, kayak gini ya. Baik, kita udah tahu di sini tadi kita udah setting ya untuk memilih keduanya. Kemudian di setting sini hanya untuk aturan ya, kita mau pakai yang pause yang mana. Kalau saya sih eh, pakai kontrol yang ada di sini aja ya, rekam atau pause yang ada di sini. Oke. Kemudian komputer audio pastikan di off kan. Jadi kalau misalnya nanti di komputer ada suara musik atau apa itu nggak terdengar gitu, nggak ikut rekam. Nah, ini untuk narrationnya mikrofon kita. Nah, kalau misalnya Bapak sudah colok webcamnya, maka bisa pilih yang ini ya, C922 Pro Stream Webcam. Nah, kebetulan kalau saya pakai mikrofon tersendiri ya, jadi saya punya mikrofon tersendiri seperti ini. Ya, itu optional sih sebenarnya, mau pakai ini juga boleh, mau pakai webcam juga boleh. Memang bedanya ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya sama aja. Untuk awal pakai yang ada dulu aja ya. Nah, jadi saya pilih yang ini, Bapak pilih yang webcam. Kita bisa tes seperti ini ya, tes ini udah bergerak, artinya sudah oke. Kemudian maksimum time-nya kita pilih non ya, kita pilih no max, artinya kita rekaman mau sepanjang apapun dia nggak akan berhenti otomatis. Oke, selesai, tinggal kita rekaman ya. Di sini saya rekaman ya.
Oke, kita tinggal rekaman, tinggal ngomong apa materinya ya. Kalau misalnya kita mau tampilin layar, kita tampilin layar, kita rekam layarnya seperti ini. Atau misalnya mau layarnya pas tapi nggak mau full screen, kita bisa minimize ya. Kita pasin aja layarnya seperti ini. Ya, kalau saya seperti itu biasanya ya. Saya minimize seperti ini. Nah, ya, tinggal kita rekaman deh ya. Tinggal kita rekaman layar atau apa ya. PowerPoint juga boleh disamakan seperti ini. Kalau udah selesai, kita tinggal pause, atau misalnya mau selesai, kita misalnya mau pause dulu nih, boleh ya. Nanti tinggal lanjutin lagi, tinggal klik rekam lagi. Tapi kalau sudah selesai, tinggal kita klik down di sini. Ya, nah ini ada pilihannya. Kita mau langsung upload ke hosting kita di Screencast tadi, karena kalau misalnya kita udah daftar yang berbayar, ini akan langsung connect ya. Nah seperti ini. Nanti mungkin kalau baru pertama kali ini nggak akan tampil seperti ini. Jadi kayak ada untuk menghubungkan dulu sama akunnya. Tapi kalau sudah ada akan seperti ini. Bisa langsung save dan upload, tapi biasa kalau saya diedit dulu ya. Untuk editnya gampang, saya tinggal klik di sini edit. Oke ya, di sini edit ya. Nah, tinggal kita edit nih. Misalnya kita mau di sini, nah kita bisa cek. Kita misalnya ini layarnya kecepatan, kita bisa zoom out. Nah, supaya lebih lebar lagi, jadi kita bisa ngeditnya lebih luas lagi. Misalkan jarak dari sini kecepatan nih, kita bisa perbesar lagi. Kita mau ngedit bagian yang sangat hampir nggak ada jarak gitu ya. Nah kalau kayak gini kan terlalu kecil nih, misalnya saya kecilin, nah ini kan jaraknya kecil banget nih. Padahal kita mau nge-cut yang di sini misalnya, kita bisa zoom out. Nah misalnya kita cut, tinggal kita tarik ke sini, yang mau di-cutnya delete ya, atau langsung oke aja. Nah ini akan terhapus. Oke. Atau misalnya di bagian tengah-tengah sini kita mau tambahkan misalnya banyak ya, kita bisa tambahin. Nah kayak gini misalnya tambahin kamera lagi, mau tambahin apa, blur kayak gini misalnya. Di sini saya mau tambahin blur. Oke, nah ini dia. Nah ini kok nggak muncul blurnya, karena blurnya ada di bagian sini. Kita bisa tarik ini ke sini. Nah ya, kita tambahkan blur di sini. Oke, ini kita sudah tambahkan blur ya. Kita tampilin lagi, ngomong apa materinya ya. Kalau misalnya kita mau tampilin lagi, kita bisa cancel blurnya, atau kita bisa mau tambahkan lagi tools yang lainnya. Misalnya kita mau nambahin suara lain, atau misalnya kita mau apa, itu kita bisa kotak-katik di sini ya. Kita mau cepetin speednya juga bisa. Oke, nah kayak gini ya. Ini misalnya kayak ada bagian yang kosong berarti mungkin kita lagi nggak ngomong gitu ya. Udah selesai, tinggal kita ketik namanya di sini, nama projectnya misalnya namanya tes ya. Setelah selesai, tinggal kita klik di sini. Jadi di sini nggak ada tulisan save, memang nggak ada di bagian sini, tapi ini sudah tersave. Tinggal kita ke bagian atas panas ini, done editing video, artinya sudah selesai diedit. Nah sekarang kita punya beberapa pilihan. Kita bisa upload ke Screenpal. Kalau misalnya kita mau tadi ya langsung connect sama video hostingnya, boleh. Misalnya langsung mau di share, atau kita misalnya mau upload di YouTube nanti, maka kita jadikan dulu filenya, kita simpan di dokumen kita. Nah caranya tinggal kita klik di save a video file di sini. Nah taruh di mana foldernya? Saya taruh di desktop, dan saya publish. Sudah selesai ya, maka sudah selesai untuk editing videonya. Itu dia ya. Pak Suprayogi untuk tutorial penggunaan Screencast-nya. Sisanya nanti bisa tes, uji coba. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ini hasilnya saya akan buka di, nah dia akan tersave juga di sini. Ini belum masuk ke Screenpal, tapi ini kayak ke apa namanya, backupnya. Jadi dia juga akan nge-backup otomatis ya. Ini akan terbackup di bagian member area dari Screenpal. Tapi ini nggak bisa diakses sama orang lain karena ini belum diupload ke hostingnya. Tapi ini hanya untuk kita pribadi ya. Jadi privasi, kita bisa lihat di sini. Kita bisa edit lagi, jadi nggak bakal hilang. Oke, nah hasilnya kita bisa lihat di desktop di sini. Ini dia hasilnya ya. Nah, oke, kita tinggal rekaman, tinggal ngomong apa materinya ya. Kalau misalnya, itu dia. Semoga bermanfaat ya. Dan nanti beritahu saya kalau ada pertanyaan.